Selamat pagi, salam bahagia, sehat, dan sukses untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya, Ida Bagus Dipa Abadi di Dipa Abadi Channel. Dan hari ini saya ingin men-sharingkan tentang hasil pengamatan saya, obrolan saya dengan teman-teman saya, para miliarder dan orang-orang yang sudah sampai pada tingkat keuangan atau finansial, sudah sampai pada posisi financial freedom atau kebebasan keuangan. Nah, apa yang saya dapatkan dari obrolan saya dengan teman-teman saya itu? Jadi ternyata mereka-mereka ini memiliki beberapa ciri atau tanda-tanda yang mirip atau lebih kurang sama. Ya, ada beberapa tanda-tanda dari mereka ini. Ya, yang pertama, mereka ini adalah orang-orang yang memiliki impian yang besar. Ya, mereka adalah orang-orang yang memiliki impian yang besar, jelas, ya. Dan kemudian mereka juga adalah orang-orang yang motivasinya untuk mencapai impian mereka itu sangat kuat. Ya, impian mereka sangat kuat. Jadi tidak hanya sekedar mereka hanya menginginkan sesuatu, mengangan-angankan sesuatu yang besar, tetapi mereka juga motivasinya luar biasa. Ya, bagi mereka, kesuksesan atau perwujudan impian mereka itu, ya mereka ceritakan kepada saya, itu seperti mereka membutuhkan udara. Ya, seperti mereka membutuhkan udara. Jadi mereka harus dapatkan. Oke, dan ini berdampak kepada hal yang lain dalam diri mereka. Oke, dan mereka juga adalah orang-orang yang memiliki jalan atau konsep atau cara untuk bagaimana mereka bisa mewujudkan impian mereka tersebut. Jadi tidak hanya mereka punya impian yang jelas, tidak hanya kuat segala macam, tetapi mereka juga memiliki konsep usaha yang tepat. Ya, jadi saya tekankan mereka ini adalah rata-rata pengusaha, oke, bukan rata-rata, semuanya pengusaha, dan mereka memiliki konsep usaha yang tepat untuk mereka bisa menjadi seorang miliarder dan bahkan bisa mencapai kebebasan dalam hal keuangan. Oke. Nah, kemudian ciri yang lain dari mereka ini adalah mereka adalah orang-orang yang senantiasa berpikir positif. Oke, jadi teman-teman saya ini yang saya ajak ngobrol ini, mereka ini orang yang senantiasa berpikir positif. Jadi segala sesuatu apapun yang mereka alami, ya mereka selalunya melihat sisi positifnya apa dari kejadian ini. Ya, bahkan ketika mereka mengalami tantangan yang luar biasa dalam perjalanan usaha mereka, ya, mereka selalu berpikir positif, mengambil pelajaran dari apa yang mereka alami, dan kemudian mereka bangkit lagi, belajar dari pengalaman kegagalan yang mereka alami sebelumnya. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah mereka ini juga adalah orang-orang yang memiliki kendali atau pengendalian diri yang sangat kuat terkait dengan emosi-emosi negatif mereka. Oke, mereka adalah orang-orang yang tidak mudah kepancing untuk marah, tidak mudah kepancing untuk kecewa di tengah apapun tantangan-tantangan yang mereka alami. Karena semua orang-orang yang saya ajak ngobrol, teman-teman saya ini, tidak ada yang perjalanannya mulus. Tidak ada tiba-tiba mereka mulai usaha dan kemudian langsung sukses. Ya, tidak ada yang seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang mengalami tantangan demi tantangan, demi tantangan, dan demi tantangan. Ya, dan itu sebenarnya pada orang-orang yang umumnya orang-orang pada biasanya, itu mereka biasanya cepat sekali kepancing. Tetapi mereka ini sudah terlatih. Ya, tentu dari proses yang mereka alami. Mereka memiliki kendali yang sangat kuat terhadap emosi-emosi negatif mereka. Oke. Nah, kemudian berikutnya, mereka juga adalah orang-orang yang sangat percaya diri. Ya, mereka adalah orang-orang yang sangat percaya diri karena ternyata apa yang saya dapatkan sharing dari mereka. Ya, mereka akhirnya menyadari mereka memiliki potensi yang sangat luar biasa. Ya, bagi mereka kalau orang lain bisa, berarti saya juga bisa. Ya, tentu dengan upaya-upaya yang serius dan kerja keras tentunya. Oke. Nah, kemudian mereka juga adalah orang-orang yang selalu bersyukur. Ya, tidak komplain, selalu bersyukur akan apapun yang mereka alami, apapun yang mereka sudah dapatkan, apapun yang mereka sudah capai. Ya, meskipun pencapaian awal mereka masih jauh dari impian besar mereka. Ya, tetapi mereka selalu bersyukur, maka mereka selalu bersyukur. Oke, dan tetap berjuang untuk mendapatkan yang lebih baik lagi.
Oke. Nah, kemudian berikutnya, mereka ini adalah orang-orang yang memiliki satu keyakinan yang sangat kuat. Mereka adalah orang-orang yang optimis. Ya, mereka memiliki satu keyakinan yang kuat bahwa mereka bisa sukses. Mereka yakin mereka bisa mencapai impian-impian besar mereka. Ini yang saya belajar dari teman-teman saya, dari termasuk juga mentor-mentor saya. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang super yakin. Meskipun dalam proses untuk mencapai impian mereka itu, banyak sekali kendala, hambatan, tantangan yang mereka hadapi. Oke, mengalami banyak benturan-benturan, tetapi di tengah masalah, di tengah tantangan itu, ya, satu hal yang mereka tidak ada yang hilang dari mereka, yaitu apa? Keyakinan mereka. Mereka mengatakan, meskipun apapun situasi saya pada saat itu, satu yang saya pegang, kata mereka, saya masih tetap yakin bahwa saya bisa sukses. Saya bisa mencapai impian-impian besar saya. Dan itu yang membuat mereka tidak berhenti. Oke. Nah, kemudian yang juga sangat penting adalah ciri dari mereka ini. Mereka semua ini pekerja keras. Ya. Tidak ada satupun teman-teman saya, mentor saya, yang sudah mencapai kondisi financial freedom adalah orang-orang yang malas. Orang-orang yang lemah dan tidak kerja keras. Ya. Semua dari orang-orang yang saya ajak ngobrol, ya, mereka adalah pekerja keras. Bahkan menurut saya sangat keras. Nah, ini yang saya belajar. Kemudian mengapa banyak orang akhirnya tidak menjadi miliarder, tidak mencapai impian-impian besar, tidak mencapai kondisi financial freedom atau kebebasan keuangan. Karena mereka tidak cukup kerja keras. Ya. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak mudah menyerah. Bahkan saya lihat mereka tidak pernah menyerah. Ya, mereka berjuang, mereka bekerja keras. Ya, mereka adalah orang-orang yang komitmen dan konsisten dalam proses tersebut. Oke, jadi di sini saya belajar, oh ternyata ya kenapa banyak orang akhirnya gagal ya? Ya karena itu tadi. Oke, karena mereka ternyata tidak cukup kerja keras, mereka ternyata kemudian tidak memiliki komitmen yang kuat. Mereka tidak konsisten dan begitu mudahnya menyerah ketika hambatan tantangan mulai datang. Nah, teman-teman saya ini, mentor saya yang saya belajar dari beliau. Ya, mereka inilah orang-orang yang luar biasa. Mereka betul-betul bekerja keras, oke, dan tidak mudah menyerah, bahkan tidak pernah menyerah. Ya, jadi teman-teman sekalian, ini yang saya belajar dari mereka. Nah, saya berpikir, oke, jadi ketika tanda-tanda ini sudah jelas, ciri-ciri ini sudah jelas, maka apa yang saya pikir? Jika kita, setiap orang dari kita memiliki ciri-ciri yang sama, tinggal mengikuti saja. Ya, kita memiliki, katakan kalau mau jadi menjadi bebas secara finansial di masa depan, ya tinggal bagaimana kita harus memiliki impian yang besar dan jelas, kemudian memiliki menemukan satu konsep usaha yang tepat untuk ke arah itu, dan banyak sekali peluang yang ada. Oke, tinggal kita mencari, memilih salah satu, dan tentu kita harus senantiasa berpikir positif. Oke, kemudian kita dalam proses itu kita kendalikan emosi-emosi negatif kita, tidak boleh cepat marah, tidak sedikit-sedikit takut memulai, takut gagal, itu hal yang biasa. Oke, gagal adalah hal yang biasa bagi mereka. Ya, bahkan saya tanya teman saya, berkali-kali katanya. Cuman bedanya, ya ada orang gagal sekali langsung berhenti, tapi mereka ini gagal berkali-kali pun berkali-kali mereka bangkit. Ya, ini yang saya belajar dan tentu mereka adalah orang-orang yang memiliki keyakinan yang sangat kuat, dan kita pun bisa memiliki keyakinan itu. Ya, kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak? Dan tentu secara tindakan fisik kemudian, ya apapun ya harus kita lakukan dengan kerja keras. Ditambah dengan kerja pintar, dengan memanfaatkan segala macam alat yang ada untuk membantu kita. Dan apapun nanti tantangannya, ya, yang penting kita tidak mudah menyerah. Yang penting kita tidak nyerah. Oke, orang gagal karena ketika mereka gagal, mereka berhenti. Orang sukses ternyata orang yang gagal yang tidak pernah berhenti. Dan akhirnya mereka sukses. Nah, jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ini sharing saya hari ini, ya, semoga bermanfaat dan tinggal kita ikuti polanya. Sudah ada polanya, kita tinggal ikuti saja. Dan saya yakin dan percaya setiap orang memiliki potensi untuk mencapai impian-impian besar, untuk menjadi seorang miliarder, untuk mencapai kondisi kebebasan finansial. Oke, jadi itu saja Bapak Ibu dan teman-teman sharing saya hari ini. Semoga bermanfaat, ya, dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih.